warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih tak pernah pilih kasih, dan maha penyayang tak pernah pandang sayang, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Dewan Juri yang bijaksana, nan menimbang sama bare, nan mengukur sama panjang, nan meletakkan sesuatu pada tampeknya. tiba di mata indah dipicangkan, tiba di parui indah dikampiahkan. Kok putih dikatakan putih, kok hitam dikatakan hitam. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimahumullah. Saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan segala kecanggihannya. Seakan-akan dunia ini menjadi tanpa batas. Kita tidak lagi sulit jika ingin berteman dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di belahan bumi lain. Terlebih saat pandemi ini, berbagai media tersebut bisa kita gunakan untuk proses belajar tanpa harus bertatap muka. Demikian besarnya manfaat teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, yang jauh menjadi dekat. Namun di sisi lain, kemudahan-kemudahan itu mulai mengalihkan kehidupan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Banyak orang yang terlalu terlena dan nyaman dengan dunia maya sampai lupa bagaimana cara hidup di dunia nyata, sehingga dia menjadi acuh tak acuh terhadap lingkungannya, membuat jarak semakin lebar dengan orang-orang yang berada di dekatnya. Di satu sisi dia bisa dekat dengan orang yang jauh, tapi di sisi lain dia malah jauh dengan orang yang dekat. Hal itu bisa terjadi karena adanya media sosial. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Etika Berkomunikasi dalam Bermedia Sosial. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Media sosial saat ini menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Hampir seluruhnya memiliki akun media sosial sebagai bentuk eksistensi dalam pergaulan sosialnya. Dengan melihat keaktifan para pengguna media sosial tersebut, dapat membuktikan bahwa hampir seluruhnya mendapatkan manfaat
Dampak negatif yang muncul tersebut tidak dapat kita timpakan kesalahannya pada media sosial yang ada. Sebab fungsi dari media sosial itu akan mengikuti siapa penggunanya. Jika digunakan dengan baik, maka media sosial akan memberikan fungsi dampak yang baik. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam berselancar di media sosial, perlulah kita mengedepankan etika. Yang pertama, tidak boleh melakukan ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan menciptakan kedamaian. Sebagaimana Islam itu sendiri berarti damai dan mendamaikan. Maka media sosial yang ada harus bisa kita gunakan untuk sarana perdamaian, bukan sebaliknya. Yang kedua, saring sebelum sharing. Tidak semua informasi yang kita dapatkan dari media sosial telah dipastikan kesohihannya. Maka sebagai makhluk yang berakal, setiap kali kita menerima kabar, cari tahu dahululah kebenarannya. Jika telah dipastikan berita itu benar, maka barulah kita bisa share melalui media sosial. Hal itu disebut dengan tabayyun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Etika berkomunikasi dalam bermedia sosial yang ketiga adalah tidak boleh pamer. Belakangan ini ramai dibicarakan fenomena flexing. Banyak orang senang memamerkan kemewahannya di media sosial. Dalam ajaran Islam, hal itu dilarang keras karena menimbulkan banyak dampak negatif. Jika postingannya tersebut dilihat oleh orang yang tidak mampu
maka akan menimbulkan ketersinggungan. Yang keempat, tidak semua bisa diposting. Jika dulu ada istilah mulutmu harimaumu, di era media sosial ini berubah menjadi jemarimu harimaumu. Artinya, apa yang kita post di media sosial haruslah kita pertanggungjawabkan. Maka postinglah hal-hal yang baik-baik saja. Yang kelima, menghargai sesama. Derasnya arus informasi yang ada pada media sosial dan internet pasti ada yang menimbulkan pro kontra. Perbedaan pandangan dan sikap merupakan sesuatu hal yang wajar. Maka perlulah kita untuk menciptakan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Jangan sampai postingan kita di media sosial menimbulkan kezaliman. Sebagaimana di kehidupan nyata, perbuatan kita di media sosial pun akan dipantau oleh Allah dan dicatat oleh malaikat yang mengawasinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun penyayang. Tidak ada suatu kata yang diucapkan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dari syarahan di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Islam memandu kita dalam kehidupan ini. Sejatinya media sosial yang ada harus bisa kita gunakan untuk mempererat tali persaudaraan, bukan sebaliknya. Dengan mengedepankan etika, yang pertama, tidak boleh melakukan ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Yang kedua, saring sebelum sharing. Yang ketiga, tidak boleh pamer. Yang keempat, tidak semua bisa diposting. Dan yang kelima, menghargai sesama. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk agar dalam menjalankan kehidupan ini kita jalankan sesuai dengan pedomannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah.